Teringat pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Saya pengen ngomongin tentang lagu-lagu, Mas Pram. Yang pertama, sebelum cahaya lah. Jadi sebelum cahaya itu maksudnya sholat subuh, sholat fajar, apa isya yang menjelang subuh, baru sholat isya menjelang subuh. Nah, sebelum cahaya itu, ya tentu kan setiap orang punya imajinasinya sendiri ya tentang lagu itu. Tapi sebenarnya poinnya yang diinginkan dari lagu itu apa? Nah ini, atau secara umum dulu deh, berkesenian, bermusik dulu itu. Gini, kalau dari membuat lagu kan lagi-lagi ada semua keputusan-keputusan nih. Iya. Dan keputusannya saya biasanya pengen keputusan sadar, bukan keputusan tidak sadar. Salah satu yang harus diputuskan adalah ketika menulis lirik. Menulis lirik kan banyak konsepnya nih. Ada potret kejadian, ada yang kenangan, ada yang harapan, ada yang segala macam lah. Dan bentuk-bentuk cara penulisannya juga berbeda-beda. Saya sangat senang sama cara bertuturnya Quran sebenarnya. Cara bertuturnya Quran itu memberi ruang kepada kita untuk bisa menghasilkan makna yang berbeda tergantung kita sampai perjalanan yang di mana nih. Yeah. Dari pengalaman saya sendiri membaca satu ayat berbeda 3 bulan, dia punya makna yang nambah, yang berbeda terus. Sehingga satu buku aja bisa berlaku seumur hidup. Karena ada faktor sayanya selain bukunya. Nah menurut saya itu konsep yang sangat bagus. Jadi saya pengen menulisnya seperti itu. Jadi nulisnya, liriknya itu koma. Dalam tanda petik, itu kan dibaca siapapun dengan backgroundnya akan punya makna yang berbeda. Jadi kalau ditanyain sebenarnya maksud saya apa sih? Maksud saya pengen men-trigger makna apa yang bisa kamu tangkap dari situ. Kalau makna yang kalau arti yang lebih bermakna buatmu itu lebih valid dan lebih utama daripada apa yang dimaksudkan oleh saya nulis. Kan gitu konsepnya. Jadi kalau ngomong generalnya sebelum cahaya sebenarnya bercerita tentang, kita kan tahu konsep gelap sama cahaya. Itu konsep bahwa kita bisa melihat, tahu dan tidak tahu apa-apa. Itu bisa diterjemahkan pada cahaya beneran, bisa diterjemahkan pada waktu. Masa depan selalu gelap, masa belakang selalu kelihatan, walaupun pemaknaannya juga harus digali lagi. Jadi gelap dan terang itu terus berlapis-lapis. Dan saya di situ cuma pengen mengatakan, kamu dalam hidup pasti mengalami gelap luar biasa sangat banyak. Dan kadang-kadang kamu tidak sadar gelapmu sendiri. Tapi dalam setiap kegelapan yang kamu alami, itu Tuhan tidak pernah berhenti menemani lo. Kalau Tuhan itu selalu hadir di mana saja. Kalau di situ kan ada kalimat embun pagi bersahaja, angin yang berhembus mesra. Tuhan bisa hadir lewat manapun saja. Lewat ciptaannya, lewat inspirasi, lewat manapun. Jadi pada keadaan gelap apapun, kamu sebenarnya nggak pernah gelap. Kamu sebenarnya disediakan cahaya, tapi bisa melihat atau tidak. Proses minatul matilan nur juga. Dari kegelapan menuju cahaya itu juga. Ya, ada kasus juga di mana Kanjeng Nabi beberapa bulan di stop. Oh ya, pewahyuannya. Kan itu kegelapan juga, tapi Tuhan juga ngomong, aku enggak kok, aku selalu ada kok, kan semacam itu. Nah itu beberapa banyak konsepsi itu kemudian coba saya tag jadi lirik lagu sebelum cahaya tersebut. Oke. Kalau sandaran hati ya, nah itu ini enggak sih merangkum bagaimana hubungan dengan Tuhan atau memposisikan Tuhan, Mas Abra? Saya perlu menceritakan backgroundnya nggak? Itu sandaran hati itu. Karena sandaran hati itu saya buat ketika saya benar-benar tidak tertarik sama yang namanya hidup waktu itu. Bukan suicidal ya, bukan pengen bunuh diri nggak juga. Tapi saya tidak melihat poin hidup lebih lama. Poin pentingnya hidup lebih lama. Karena logiknya sederhana. Kalau kamu pengen ketemu Tuhan dan katanya ketemuan setelah mati, kenapa lama-lama hidup? Ketemuan cepet aja mati. Tapi sudah dilarang loh, nggak boleh bunuh diri loh. Terus saya ngapain hidup lama-lama? Jadi pada posisi itu saya merasa sangat pada posisi despair, menderita dalam tanda petik, kangen yang luar biasa sampai menderita itu. Menderita ini ngapain sih hidup lama-lama nih? Endingnya juga ketemu Tuhan kok. Itu juga datang dari keputusasaan saya tentang cerita Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa yang nabi ya jadi temenin Jibril.
masih ada salahnya ketika di hadapan sama Nabi Khidir, saya yang ditemani iblis, apa mungkin bisa mencapai pemahaman seperti itu? Jadi pointless ini. Saya mau nyari ilmu, pointless, mau nyari kebaikan apa juga nggak dihitung, bukan matematis hitungannya. Udahlah ketemu sekarang aja lah. Nah itu pada posisi despair yang sangat tinggi itu lahirlah lagu Sandaran Hati. Jadi justru sebaliknya. Jadi saya di situ memposisikan ada kalimat ini. Teringat pada janjimu ku terikat. Aku teringat pada janji ketika sebelum lahir. Sebelum lahir, ketika sebelum manifest menjadi manusia. Kan berjanji. Tergantung tiap orang ingat janjinya seberapa. Dan menurut saya janji bahwa Allah Tuhan kita. Itu yang dibocorkan. Pemahaman saya setiap orang punya kurikulumnya sendiri, perjanjiannya sendiri. Nah, aku teringat pada janjimu, aku terikat dan nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya sekejap aku berdiri. Hanya sekejap aku hidup ini. Tapi tak kulakukan sepenuh hati. Aku gak peduli siang malam yang berganti. Siang malam itu menunjukkan bahwa dunia itu hanya ada ketika ada dua polaritas yang berbeda. Ada tinggi, ada rendah, ada siang, ada malam, ada dingin, ada panas, ada positif, ada negatif. Kalau nggak gitu baterai nggak jalan. Pokoknya dunia itu hanya ada karena dinamisme di antara dua polaritas yang berbeda. Dan itu yang membuat tidak nyaman karena tidak ada kepastian. Karena hidupnya terus pada posisi menjaga ihdina siratal mustaqim. Itu kan kesadaran waspodo yang tidak mudah, capek sebenarnya. Kalau mau ngomong ya capek, itu capek. Hanya sekejap aku lakukan sepenuh hati, peduli aku pada siang malam yang berganti. Sedihku ini tidak ada arti jika kaulah sandaran hati. Jadi semua ini yang dilakukan, tak lakukan sepenuh hati. Walaupun aku kalau boleh milih nggak mau, aku pengen cepat balik. Tapi wis tak sandarkan ke kamu lah. Wis karena yang nyuruh kamu kita udah janjian, wis monggo, wis ya, berserah, wis monggo, silahkan wis lakoni. Saya akan nyanyi lagu Sandaran Hati yang teringat pada janjimu ku terikat. Itu ada yang menerjemahkan beda yang menarik menurut saya, Beb. Itu katanya itu lagu untuk pengantin baru, Beb. Jadi gimana? Teringat pasangan? Enggak, kalau menikah itu kan butuh dua hal. Surat sama urat. Itu sama pentingnya itu. Teringat pada janjimu ku terikat. Janji itu suratnya. Terus hanya sekejap ku berdiri ku lakukan sepenuh hati itu. Iya. Nggak usah dijelaskan lah ya. Itu bercandaan. Saya seneng-seneng aja dengerin gitu. Oh, ada juga. Tapi saya tadi kan sempat googling. Itu banyak loh makna. Banyak yang memaknai loh. Dan menurut saya ya kesuksesan seorang musisi, seorang penulis, seorang pembicara di YouTube itu ketika dia mampu membangunkan hazanah pemaknaan dari banyak orang gitu. Itu gini Beb, setiap lagu Leto itu bisa diterjemahkan dari sudut pandang tasawuf sebenarnya. Karena ada beberapa lapis makna. Dan memang dasarnya itu. Itu dari awal memang di crafting untuk itu memang. Yang pertama diartikan seperti itu memang sandaran hati. Tapi itu 6 tahun setelah rilis. Saya di meja, saya nggak pernah ngomong sama siapapun tentang makna itu. Baru 6 tahun kemudian ada yang mengartikan gitu, nanya sama saya ketawa. Yuk, udah sampai situ ya. Kreatif loh Indonesia urusan. Setelah itu lagi banyak, Beb. Sebelum cahaya, ada lubang di hati, senyumanmu itu ada yang menerjemahkan tepat ya. Saya kan bikin sholawat yang nggak kelihatan itu. Tapi mereka menerjemahkan dengan cepat. Wah, apik ya, arek-arek ini sudah mulai. Ya saya seneng lah. Maksudnya ada dialektika juga di situ. Iya, akhirnya tumbuh. Hidup lebih lama lah karyanya. Teringat pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Ku peduli. Siang dan malam yang berganti, sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati. Kaulah sandaran hati. Sandaran hati.